Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim. Jamaah salat subuh rahimani Allah iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah di atas setiap nikmat yang diberikannya. Dengan nikmat Allah kita masih dapat memenuhi panggilannya untuk melaksanakan sholat demi sholat secara berjamaah. Di sisi lain, banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa lagi datang melaksanakan sholat demi sholat ke masjid berjamaah karena masjidnya sudah ditutup. Salawat wa salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam, uswah dan qudwah, tauladan dan pimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan ucapan salawat yang kita baca bernilai ibadah, mampu dan dapat menambah perbendaharaan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terpenting lagi adalah yang sangat kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di dalam surah As-Saab Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tawaran kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah kamu kutunjukkan sebuah perniagaan, sebuah perdagangan. Allah menyebut dengan istilah perniagaan. Kenapa? Karena kalau bicara perniagaan atau perdagangan pasti pikiran kita adalah sebuah keuntungan yang besar. Tetapi perniagaan yang ditawarkan oleh Allah, keuntungannya bukan sekedar di dunia, tapi sampai di negeri akhirat. Tunjikum min adzabin alim, dapat menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih. Azab mana yang paling terpenting adalah azab di negeri akhirat. Karena yang namanya an-nar atau neraka itu, orang yang hidupnya paling kaya di dunia sekalipun, tatkala dia dimasukkan ke dalam neraka walaupun hanya sejenak, sesaat, membuat dia lupa bahwa dia pernah hidup bergelimang dengan kemewahan. Siksanya sangat luar biasa. Tentunya sebagai orang-orang yang beriman,
kita akan menerima tawaran Allah. Kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulih, hendaknya kamu senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah, iman yang diiringi dengan amal-amal saleh. Amanu wa amilus salihat, sebab iman tidak sempurna tanpa amal saleh. Karena iman itu bukan sekedar sebuah pengakuan belaka, tetapi perlu pembuktian. Membuktikannya dengan melakukan amal-amal kebaikan. Amal-amal saleh tanpa iman tidak punya nilai. Iman tanpa amal saleh, maka keimanan itu tidak sempurna. Beriman kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintah. Karena sesungguhnya kita bisa mengukur iman kita masing-masing. Sekuat dan setinggi apakah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah sejauh mana ketaatan kita kepadanya. Jadi ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi takaran, menjadi ukuran imannya kepada Allah. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, bahwa orang-orang yang beriman tatkala mendengar perintah Allah, jawabnya adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Kami dengar, kami siap untuk mentaatinya. Kami dengar, kami siap untuk melaksanakannya. Kita banyak sami'na wa pikir-pikirna. Dengar tapi masih pikir-pikir dulu. Jamaah rahimakumullah. Bahkan ada yang sami'na wa asayna, mendengar tapi kemudian membangkang. Jadi ketaatan kita kepada Allah menjadi ukuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di saat sunnah Rasul sudah mulai diabaikan di akhir zaman, kita hidupkan. Dari sunnah yang terkecil sampai sunnah yang besar. Bagaimana mungkin sunnah yang besar bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan, bisa kita tegakkan kalau sunnah yang kecil sudah terabaikan. Maka saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan kepada kita semua, jangan sampai kita membiasakan makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Karena Rasul memerintahkan agar kita makan dan minum menggunakan tangan kanan. Karena kata Rasulullah bahwa siapa saja yang makan dan minum dengan tangan kirinya, berarti setan ikut bergabung dengannya. Sementara kita senantiasa berlindung kepada Allah dari setan, tapi begitu minum kita mengajak setan berjamaah. Jadi kan aneh, dia berlindung dari godaan setan, tapi begitu minum dikawaninya setan. Jamaah rahimakumullah, itu salah satu sunnah-sunnah yang kecil sudah diabaikan. Bagaimana mungkin sunnah yang besar bisa ditegakkan? Jamaah rahimakumullah. Kemudian kata Allah yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi berjihad itu sebuah kewajiban, walaupun berjihad bukan harus berperang. Berjihad itu wajib, konsekuensi dari sebuah keimanan, maka kita harus berjihad. Berjihad di jalan Allah dengan dua cara, bi amwal wal anfus, dengan harta dan dengan jiwa. Dengan harta lebih mudah dibandingkan dengan jiwa. Mengorbankan harta jauh lebih mudah daripada mengorbankan jiwa.
termasuk mengorbankan waktu sesuatu yang sulit. Contohnya untuk duduk sebentar di masjid setelah sholat, tak semua orang mampu melakukan. Itu termasuk jihad dengan jiwa. Separuh dari jamaah sholat pun tidak ada yang mampu duduk sebentar. Sibuk, begitu selesai sholat langsung mau keluar dengan alasan yang bermacam-macam. Jamaah rahimakumullah, hari ini tatkala kita mengajak kawan, mengajak orang Islam untuk membangun masjid, mereka rela mengeluarkan hartanya untuk membangun masjid. Tapi tatkala masjid selesai, kita ajak untuk masuk ke dalamnya. Tidak semua yang memberikan harta tadi mampu masuk ke dalam masjid. Jadi hartanya biarlah masuk ke masjid, orangnya tidak ikut ke masjid. Kita khawatir nanti hartanya masuk surga, dia tinggal di luar. Jamaah rahimakumullah, jadi berjihad atau berjuang dengan harta lebih mudah dibandingkan berjuang dengan jiwa. Itulah yang ditawarkan oleh Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu, kata Allah, jika kamu adalah orang-orang yang mengetahui. Apa balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jangan bayangkan membuat rumah di atas sungai Rangau, karena setiap cerita surga ada mengalir sungai di bawahnya. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Karena sebagaimana sering saya sampaikan, surga itu sesuatu yang tak bisa diceritakan, tidak bisa dibayang-bayangkan, tidak bisa dilukiskan. Kalau ada orang ahli berbicara, kalau dia menggambarkan keindahan surga, maka sesungguhnya itu belumlah surga. Kalau ada orang yang ahli melukis, dia lukiskan bagaimana surga itu sangat indah kita pandang, maka sesungguhnya itu belumlah surga. Sebab siapa saja masuk surga, dia akan terkejut. Kenapa? Karena jauh dari apa yang dia bayangkan, jauh lebih indah, jauh lebih nikmat. Jamaah rahimakumullah, wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Kemudian kita mendapatkan tempat tinggal di dalam surga adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Jamaah rahimakumullah, jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwa. Itulah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, tunjikum min adzabil alim, akan menyelamatkan kamu, kata Allah, dari siksa yang amat pedih. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.